Anak muda, saatnya kami bicara. Indonesia Emas 2045 yang saya impikan. Indonesia Emas 2045 adalah sebuah impian. Tapi ia bukan sekedar impian. Ia adalah janji yang harus kita tunaikan. Bukan untuk kita, tapi untuk generasi setelah kita. Untuk anak-anak kita, mereka yang bahkan belum lahir hari ini, tapi akan hidup dari keputusan kita hari ini. Dalam era medsos dan banjirnya informasi serta hoax saat ini, apakah mereka, anak-anak muda, pernah berpikir mengenai masa depan bangsanya? Apakah anak-anak muda punya gagasan bagaimana seharusnya cara berbangsa saat ini sehingga mimpi itu tercapai? Apa ide-ide anak muda untuk masa depan mereka sendiri? Yang tentu bukan ide kita, generasi yang sudah tidak muda lagi. Apakah Indonesia gelap dan tagar kabur aja dulu di mata mereka? Apakah mereka optimis atau pesimis terhadap mimpi Indonesia Emas 2045? Maka sudah menjadi keharusan untuk kita semua elemen bangsa Indonesia, untuk mengerahkan berbagai upaya untuk membangkitkan, melipat gandakan, dan mengoptimalkan potensi yang ada pada anak muda. Oleh karena itu, kami Bangkit Anak Bangsa bersama Ikatan Alumni ITB menyelenggarakan lomba menulis esai nasional 2025 dengan tema Indonesia Emas di Mata Saya pada bulan Maret dan April kemarin. Lomba ini untuk merangsang ide dan gagasan brilian generasi muda di seluruh negeri. Dan ini adalah salah satu pemenangnya, yaitu tingkat mahasiswa juara 3 Niki Rotin Manulang, berasal dari Institut Teknologi Dell Medan, dengan karyanya Anak Muda, Waktunya Tunjukkan Aksi. Sebuah puisi yang tercipta untuk anak muda yang berjudul Peron yang Sunyi, ciptaan Niki Manulang. Di negeri yang menanti emas, rel-rel dibentang dari mimpi dan keringat keras. Tapi diam-diam kita bertanya, apakah rel ini benar-benar siap dipacu? Ataukah masih rapuh, retak oleh janji semu? Anak muda duduk di bangku tunggu, berorasi lantang namun langkahnya ragu. Mereka bicara tentang bangsa, tapi tak semua siap jadi nahkodanya. Kereta ini, Indonesia, menunggu masinis yang tak hanya bisa bicara. Ia butuh tangan yang mampu belajar arah dan hati yang tak takut susah. Bangkitlah, wahai pemuda, bukan sekedar untuk mendesak, tapi untuk membangun, menyambung rel yang terputus, ngecat ulang cita yang mulai lusuh. Sebab rel ini hanya jadi jalan jika ada yang berani menempuhnya, dan kereta ini hanya akan melaju jika kita bukan penonton tapi penggeraknya. Salam dari kampus ITDL. Sebagai dosen ITDL, saya telah mendorong mahasiswa-mahasiswa ITDL untuk mengikuti kegiatan lomba menulis esai yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni ITB dan Bangkit Anak Bangsa. Puji Tuhan, pada akhirnya 2 mahasiswa berhasil menjadi finalis pada lomba dimaksud dan 1 mahasiswa akhirnya telah berhasil meraih juara pada lomba esai tingkat nasional tersebut. Saya berharap lomba ini dilaksanakan rutin setiap tahun sehingga anak-anak bangsa atau generasi penerus bisa memberikan ide-ide dan gagasan yang baik untuk pencapaian Indonesia Emas pada tahun 2045. Terima kasih kepada Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung dan Bangkit Anak Bangsa yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermakna ini. Horas, horas, horas.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikriutensu Simanulang. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Teknologi Del. Di sini saya akan memberikan cerita singkat tentang perjalanan 4 hari di Bandung beserta di Jakarta yang menurut saya sangat memberikan sejarah tersendiri bagi saya sendiri. Jadi pertama, ini merupakan sebuah perjalanan yang menurut saya jauh semasa hidup saya, yang dimana ini merupakan langkah pertama saya menuju Jakarta dan Bandung, dan perdana juga menaiki pesawat, dan ini merupakan sebuah kesan tersendiri bagi saya. Jadi di sini juga saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan seluruh rangkaian acara yang menurut saya sangat wow sekali. Kita diajak keliling-keliling kota Bandung. Kita diajak juga melewati Jalan Braga yang merupakan sebuah ikon dari kota Bandung. Dan yang satu lagi yang menurut saya yang paling berkesan yaitu bisa masuk ke gedung sate dan melihat keindahan Bandung dari gedung itu. Jadi ini merupakan sebuah penghargaan tersendiri sih bagi kami. Jadi agenda-agenda yang diberikan panitia juga menurut saya sangat memberikan ilmu serta memberikan pengetahuan kepada kami terkhusus anak muda bagaimana melihat dunia luar yang belum pernah kita lihat dulunya. Jadi saya Niki Manulang mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Kiranya kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan selanjutnya supaya tulisan-tulisan anak muda bisa kita lihat, bisa kita teropong, yang dimana ini merupakan sebuah cita-cita kita ke depannya terhadap Indonesia kita. Jadi saya akan tutup juga dengan sebuah kata-kata dari Pak Didik Fortunadi yang dimana menyatakan bahwa jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Dari kata-kata ini merupakan sebuah kata-kata yang menurut saya sangat menyentuh hati saya sebagai anak muda. Kiranya kegiatan ini terus dapat dilaksanakan kembali. Terima kasih. Salam. Kita sebagai generasi yang tidak muda lagi harus percaya anak muda itu punya ide, visi, dan pemikiran mereka sendiri. Generasi yang hidup berjibaku di zaman medsos ini tentu tantangannya tidak mudah. Obrolan acak yang lebih didominasi hiburan. Belum lagi ini sifatnya menembus batas-batas negara. Sehingga kehadiran negara terasa minim dan ujungnya menjadi penyebab kurangnya rasa nasionalisme dan kurang peduli dan kurangnya cinta pada negeri ini. Saya kutip di bawah ini karya salah satu pemenang lomba puisi dari Tamara dari SMA Bukateja. Jalan ke sana bukan panggung pesta. Ia adalah medan perjuangan. Ada bonus demografi, tapi jika salah kelola, ia jadi bom waktu. Ada kekayaan alam, jika dieksploitasi tanpa aturan, ia jadi kutukan. Ada teknologi, tapi jika disalahgunakan, ia jadi bencana. Mari terus mendorong sistem pendidikan yang bukan hanya soal angka, tapi soal makna. Sistem yang melihat anak muda bukan menjadi beban, tapi sebagai agen perubahan. Dan semua ini mungkin jika anak muda bergerak. Bukan nanti, tapi sekarang. Maka hari ini saya mengajak semua generasi muda, tajamkan akalmu, tapi jangan tumpulkan hatimu. Kuasai teknologi, tapi jangan tinggalkan empati. Kejar mimpi yang tinggi, tapi jangan lupakan bumi tempatmu berdiri. Tak ada bangsa besar yang lahir dari mimpi kecil. Teruslah percaya bahwa tempatmu berdiri hari ini mungkin sederhana, tapi langkah kecilmu bisa mengguncang masa depan. Saya percaya
Indonesia tak hanya akan bertahan, tapi ia akan memimpin. Bukan karena kuat, tapi karena bersatu. Bukan karena kaya, tapi karena adil. Dan untuk itu, saya akan terus berjuang, belajar, dan bermimpi. Bersama kalian, anak-anak muda dari seluruh negeri, bersama bangsa ini. Sampai mimpi itu tak lagi disebut impian, tapi menjadi kenyataan. Sampai Indonesia Emas 2045 tak lagi jadi tema lomba, tapi judul bab pertama dari masa depan kita. Sahabat Bangkit Anak Bangsa, jangan remehkan ide dan gagasan mereka yang kadang terdengar gila. Dan pesan saya, jangan lelah mencintai Indonesia.